Selamat siang Mitra Tia TV, selamat berjumpa bersama kami dalam spesial talkshow bersama Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan atau BBPOPT, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Di kesempatan hari ini Kamis 25 Juli 2013, saya Seno Herpram, dan hadir bersama kami yang pertama akan saya perkenalkan. Ada Insinyur Sarsito Wahono Gaib Subroto MM atau akrab disapa dengan Bapak Gaib. Beliau adalah kepala dari BBPOPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia. Selamat siang Pak Gaib, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya Mitra TA TV, kami juga bersama Insinyur Baskoro Sugeng Wibowo atau Bapak Baskoro, Kepala Bidang Pelayanan, Teknis Informasi dan Dokumentasi BBPOPT. Selamat siang. Selamat siang, Mas Baskoro. Iya. Kabar baik ya? Baik, Alhamdulillah. Oke. Dan yang ketiga, kami juga bersama Insinyur Catur Wahyudi MP. Beliau adalah Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Catur. Selamat kabar siang. baik. Kabar baik. Baik, tema kita Mitra TA TV dalam spesial talkshow kali ini adalah kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, utama pada musim tanam saat ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line phone kami 0271 857 555. Sekali lagi di 0271 857 555. Yang pertama saya ingin ke Pak Gaib dulu. Tema kita adalah kewaspadaan terhadap serangan OPT, utamanya pada musim tanam saat ini atau musim kemarau. Kenapa harus waspada? Mungkin boleh dijelaskan dulu ini, Pak Gaib. Mas Seno. Selamat siang. Kami sampaikan juga kepada para pemirsa TA TV. Perlu di sini kami jelaskan bahwa kondisi saat ini kita punya partner kerja namanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang meramalkan bahwa musim kemarau saat ini adalah musim kemarau yang basah. Artinya memang kondisi sekarang ini sudah terjadi perubahan iklim yang sedemikian rupa sehingga musim ini pun sendiri sudah sulit untuk kita prediksi secara tepat. Namun Badan Meteorologi tadi sudah memprediksi bahwa kondisi sekarang ini basah dan kenyataannya sampai sekarang ini yang sebetulnya sudah masuk musim kemarau, hujan masih terjadi secara bahkan harian itu masih sering terjadi. Nah inilah kondisi seperti ini bagi jajaran kami di jajaran perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, ini akan menjadi suatu yang perlu diwaspadai karena nanti akan berkaitan langsung dengan adanya hama dan penyakit atau yang sering disebut dengan organisme pengganggu tumbuhan. Kondisi yang hangat, kemudian kelembapan yang cukup tinggi, inilah yang memacu perkembangan organisme pengganggu tumbuhan ini bisa terjadi secara cepat. Banyak OPT atau yang kalau kita singkat OPT ya, organisme pengganggu tumbuhan ini paling tidak kita harus mewaspadai 7 jenis OPT. Yang pertama ini kalau kita ranking begitu yaitu tikus. Nah, yang kedua itu penggerek batang padi. Kemudian yang ketiga ini wereng coklat. Yang keempat penyakit bakteri, kresek. Kemudian penyakit blas dan yang terakhir itu ada penyakit lumro. Nah, keenam OPT inilah yang seringkali menjadi kendala atau risiko yang selalu dihadapi oleh para petani kita di lapangan. Contoh yang paling dekat, petani-petani kita di Klaten. Ini juga beberapa waktu yang lalu terkena wereng coklat. Kemudian yang terakhir-akhir ini tikusnya yang cukup meresahkan para petani kita. Walaupun nanti Pak Catur juga sudah bisa menjelaskan apa yang terjadi sekarang ini karena dia sudah mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk mengendalikan OPT tadi. Nah inilah kira-kira, dan kami
tugas atau fungsi dari Balai Besar Peramalan ini adalah memberikan warning kepada daerah supaya masing-masing daerah itu bisa melakukan antisipasi sedini mungkin sehingga kejadian OPT ini tidak menjadi atau tidak meresahkan kepada petani. Ya Pak Kaid, seberapa buruk sebenarnya dampak dari mungkin serangan dari OPT ini, terutama di musim kemarau yang basah? Ya, contohnya saja yang sudah laporan yang masuk, misalnya penggerek ini juga cukup banyak. Ada daerah-daerah yang sudah mengalami puso, artinya gagal panen begitu. Juga penyakit bakteri yang tadi kresek tadi disebabkan oleh penyakit bakteri itu juga sudah banyak yang dan menyebar. Yang tadinya bukan menjadi masalah utama, tapi sekarang sudah mencuat menjadi masalah yang utama untuk para petani kita. Kemudian wereng, nah, wereng ini juga salah satu hama yang kalau dikatakan adalah hama yang selebritis ini. Selebritis hama ini wereng coklat ini. Tidak sebanyak tikus, tetapi kalau wereng ini sudah ada, mulai dari presiden sampai dengan Pak RT itu sudah bergerak itu. Bahkan satu-satunya hama yang mempunyai kepres untuk menanganinya itu ya wereng coklat ini. Nah inilah kita harus sangat waspada terhadap terjadinya serangan wereng coklat ini. Ya. Dari jenis-jenis OPT tadi kan disebutkan ada 6 ya? Ya, 6 ya, 6. Apakah itu juga sama dari masing-masing daerah di Indonesia? Ya. Kan strukturnya kan mungkin berbeda, betul lingkungan sekali. juga berbeda. Apakah itu juga akan sama menyerang pertanian di seluruh provinsi Indonesia? Secara umum iya, tetapi intensitas di masing-masing daerah ini akan berbeda. Intensitasnya? Ya, intensitas dan komposisi. Kan tadi saya urutkan mulai dari tikus, penggerek, wereng, kemudian penyakit kresek, penyakit belas, tungro. Mungkin di Jawa Tengah bisa seperti itu, tapi mungkin di Jawa Barat sudah berbalik. Mungkin lebih nomor satunya penggereknya seperti itu. Inilah yang terjadi di seluruh Indonesia ini akan tidak sama. Mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang tidak sama begitu ya, karena kondisi agroekosistemnya ini berbeda-beda. Baik, saya akan beralih ke Pak Baskoro. Bagaimana dengan pola serangan OPT ini menyerang tanaman pangan atau pertanian di Indonesia? Ya, polanya memang ada spesifik ya, tadi 6 tadi. Sebelumnya agak berbeda-beda. Kalau tikus misalkan pola serangannya kita bisa menandai. Di situ kita bisa kenali serangan tikus itu apabila kalau kita lihat lapangan di tengahnya nanti ada spot-spot. Kemudian kalau serangan penggerek itu kita bisa kenali dengan yang kita kenal ada 2 gejala. Kalau tanaman itu masih muda itu dikenal dengan sundep. Kalau sudah tua dikenal dengan beluk. Sundep itu kalau kita lihat pada tanaman muda ujungnya istilahnya pupus ya. Kalau daun yang muda itu kering, melintir terus kering. Nah kalau beluk itu biasanya dari malainya itu kering, sehingga orang menyebut juga uban, kadang-kadang karena putih kering punya. Nah itu kemudian kita lihat lagi kalau wereng. Wereng ini dari banyaknya populasinya. Awalnya tentunya dia datang perlu menimbulkan gitu. Tapi nanti ada spot-spot, istilahnya spot. Kalau pola serangannya ada seperti spot-spot, nanti akan berkembang, ya. Akan berkembang mulai melebar dari tadinya spot, mulai rumpun, kemudian akan beberapa rumpun, akhirnya meluas. Jadi di sawah itu akan terpola. Pola serangannya itu ada spot-spot, nanti akan berbeda. Yang akan kita lihat nanti ada populasinya. Itu ada populasi yang biasanya diikuti dengan jamur yang berwarna hitam dan populasinya akan banyak. Kemudian kalau serangan kresek, nah itu kita lihat pada tanaman-tanaman biasanya yang sudah generasi itu daunnya mengering. Dan ini kenapa disebut kresek, karena agak spesifik, karena kalau terkena angin itu bunyinya kresek-kresek. Ya itu yang gitu. Nah, kemudian penyakit belas, ini yang sering juga dijumpai sekarang ini karena musim kemarau yang basah, itu dikenal dengan cekik leher. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan pada padi itu
malai, kemudian leher itu ada lehernya kan ya, nah, leher malainya di situ akan busuk, warnanya coklat dan itu kan sepintas kalau kita tidak belum ahli ya, sepintas antara penyakit belas dengan anggrek batang ini akan mirip, terutama yang beluk tadi, karena gejalanya juga terlihat tanda-tandanya itu pada malai yang kering. Tetapi kalau kita perhatikan nanti kalau belas itu bisa patah leher. Ini biasanya memang kalau penyakit ini biasanya di daerah-daerah yang topografinya sedikit lebih tinggi. Juga dengan terakhir tungro ya, tungro itu warnanya kalau kita lihat diawali dari daun 1-2 yang warnanya merah jingga. Itu kelihatan kalau tanaman muda biasanya di wilayah Sukoharjo itu banyak kalau itu. Awalnya dari merah jingga nanti bisa menyebar. Nah, dari awalnya 1 kemudian nanti berbola karena penyakit tungro ini ditularkan oleh virus dan ditularkan oleh sejenis serangga yang disebut dengan warna hijau. Jadi dia akan menyebar dari satu rumpun ke rumpun yang lain. Jadi polanya baik. Itu yang pola caranya. Pak Baskoro, pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Pertanian ya, di sini kan mewanti-wanti para petani untuk waspada terhadap OPT. Apakah ini sampai-sampai ada kepres juga ya Pak? Iya. Nah, apakah ini berarti memang pengendalian OPT sejauh ini sampai saat ini memang belum bisa optimal? Ya, atau bagaimana mungkin bisa ada dijelaskan di sini? Ya, sebenarnya gini, pengendalian itu sampai saat ini memang kita ditekan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu sudah menentukan bahwa kehilangan hasil itu ditekan semungkin. Artinya sampai sekarang ini kehilangan hasil tidak boleh lebih dari 3%. Itu karena ada gangguan itu dan DPI, peringatan iklim dan juga serangan hama. Makanya ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ya, itu untuk namanya itu peringatan dini yang disebut dengan spot stop. Jadi jangan sampai serangan hama penyakit ini melebar. Kita harus stop dulu sebelum dia sempat melebar kemana-mana sehingga merugikan. Jadi sebelum merugikan ya dikendalikan. Oke. Baik, Pak Gaib, Pak Baskoro juga Pak Catur, kita akan lanjutkan lagi nanti. Masih ada segmen-segmen berikutnya. Dan Mitra Hati TV kami juga mengingatkan bagi Anda yang ingin interaktif bersama kami, yang mungkin Anda saat ini memang bergerak atau dekat dengan dunia pertanian, tanaman pangan, Anda bisa bergabung di line phone kami 0271 857 555 spesial talkshow. Segera kembali. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini, sehidup semati. Halo, selamat malam Mitra Tia TV. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Natalia kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Kita. Karena untuk perda tentang usaha rekreasi dan hiburan umum itu sudah disahkan. Dalam acara kultum kuliah kuliah di PATV. Mari pada bulan suci Ramadan kali ini kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak memohon sehingga doa kita bisa diijabahi. Halo pemirsa, ketemu lagi nih di acara Lezat Berbuka bersama Agar-Agar Satelit, Agar-Agar ya Satelit. Hari ini ada mixed fruit pudding with vanilla rum foam spesial dari Agar-Agar Satelit, Agar-Agar ya Satelit, spesial untuk Anda. Selamat malam Mitra TLTV dan Surakarta kembali hadir menyajikan berita-berita di wilayah Surakarta dan
Aksi blokir pintu pabrik dilakukan ratusan buruh. Tindakan ini karena perusahaan melakukan PHK. Ratusan buruh ini bingung tidak mau dipecat. Ketemu meneh karo aku ning program sing marai kowe-kowe kabeh iki do pinter-pinter deh. Ning segmen iki ana air terjun maut. Padahal nek air terjun iki kan mesti endah to. Apik to. Lah iki sing paling berbahaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial talkshow bersama BBPOPT, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 02718575555 tentang kewaspadaan terhadap serangan OPT pada musim tanam saat ini. Saya akan ke Pak Catur nih. Pak Catur tentu tahu kondisi yang ada di Jawa Tengah ini ya. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana? Ya. Termasuk serangan OPT, apakah termasuk yang sudah parah sekali di Jawa Tengah dibanding wilayah lain atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Zainal. Untuk di Jawa Tengah, bukan kalau untuk masalah OPT ini yang menangani adalah Balai Perlindungan ya, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah sebagai UPTD dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ini wilayah kerjanya Jawa Tengah. Dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gaib dan Pak Baskoro, untuk Jawa Tengah itu memang juaranya tikus ini sekarang. Juara tikus. Iya, tikus paling luas. Juara berapa Pak? Satu. Ini juara satu sekitar 5.403 hektar. Kemudian yang kedua adalah penggerak batang seluas 2.500, dan yang ketiga wareng batang coklat 1.807 hektar. Kemudian penyakit, dua jenis penyakit yang disebutkan oleh Pak Baskoro tadi, untuk penyakit kresek 1.573 dan penyakit blas 698 hektar. Nah ini meskipun demikian bahwa tingkat serangan yang terjadi pada kelima OPT tersebut sifatnya masih ringan. Masih ringan. Kalau keadaan pada bulan Juli ini, kalau kita persentasekan dengan luas tanam yang ada, itu belum sampai 5%, yang sekitar 3,65% gitu. Jadi masih sangat kecil dibandingkan dengan serangan luas tanam yang ada. Oke, baik, kita tahan dulu, ada penelpon, kita akan terima. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo Pak Bambang, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Bambang di Solo, silakan. Saya mau menanyakan serangan organisme pengganggu tumbuhan juga dipengaruhi sama cuaca nggak? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi boleh untuk disampaikan kembali Pak Gaib ya, tentang OPT dipengaruhi oleh cuaca atau iklim ini. Silakan. Iya. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa kondisi musim kemarau yang basah ini memang memicu terjadinya serangan OPT, karena semua organisme ini sangat dipengaruhi oleh, contohnya saja suhu, kemudian kelembapan. Nah, untuk pemencarannya juga sangat dipengaruhi oleh angin. Kondisi sekarang ini angin juga kencang. Kalau nanti ada wereng, ini akan sangat mudah memperpanjang jangkauan mereka, penyebarannya jauh begitu ya. Kemudian suhunya yang cocok dan kelembapannya yang cocok, si wereng ini, contohnya saja wereng ini akan memperbanyak diri, akan lebih cepat. Yang mestinya katakan 30 hari bisa menjadi hanya
25 hari. Nah, waktu yang pendek ini akan mempertambah jumlah populasi sehingga serangannya akan menjadi lebih berat. Nah, ini kondisi seperti ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Bambang tadi, memang OPT ini sangat dipengaruhi oleh adanya suhu cuaca ini tadi, iklim yang kondisi seperti ini. Jadi mungkin meskipun Solo tidak banyak tanah pertaniannya atau mungkin malah sangat minim, bisa saja itu dilewati oleh OPT ini ya Pak? Karena di sekitar Solo kan masih banyak pertanian. Solonya sendiri barangkali tidak, tetapi di kiri kanan sekitar Solo ini kan juga masih banyak. Ini padinya di dekat bandara juga masih banyak. Nah, ini daerah-daerah yang seperti inilah yang kita harus berikan perhatian khusus, karena biasanya ini akan menjadi pembicaraan yang lebih kadang-kadang tidak berimbang begitu. Yang dibicarakan parahnya, tetapi upaya kita yang dilakukan oleh Pak Catur ini tidak kelihatan. Misalkan Pak Catur bisa panen sekian hektar, tidak akan terekspos. Tetapi kalau serangan warnanya 2 hektar saja, mencuatnya lebih cepat kan gitu. Inilah yang kita perlunya melakukan sosialisasi semacam ini supaya kita semua memahami bahwa mari kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat lebih jauh. Kalau begitu ke Pak Catur ini, bagaimana ini upaya melindungi tanaman yang ada di Jawa Tengah ini dari serangan OPT, terlebih lagi pada musim-musim saat ini? Oke, baik Pak Seno. Jadi berdasarkan data yang kita peroleh dari meteorologi, Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Semarang, sehingga perkembangan cuaca iklim yang berpengaruh kepada perkembangan OPT sudah kita sampaikan kepada kabupaten kota sampai dengan di tingkat lapang, agar mereka berhati-hati dan waspada terhadap perkembangan OPT tertentu. Baik, sebelum dilanjutkan, kembali kita akan terima telepon dulu. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa? Di mana? Pak Yanto di Solo, Pak. Pak Yanto? Iya. Di Solo juga. Baik, silakan. Yang saya mau tanyakan, sebenarnya organisme pengganggu tumbuhan atau OPT terdiri dari apa saja? Saya ulangi. Halo. Halo? Halo. Ya, silakan. Saya ulangi ya Pak. Pertanyaan saya, organisme pengganggu tumbuhan atau OPT terdiri dari apa saja? Dan sejauh mana bahaya dari serangan OPT tersebut? Oke. Terima kasih. Ya. Ini sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya tentang jenis-jenis OPT apa saja dan apa dampaknya, bahayanya terhadap tanaman pangan. Tapi mungkin ya karena sudah ada penelpon lagi, boleh dijelaskan terlambat barangkali untuk menyimak kreatif ini Pak. Ya, kalau saya menyebutkan jenis OPT-nya itu banyak sekali. Untuk padi saja bisa ratusan OPT yang bisa menyerang tanaman padi. Tapi belum lagi nanti di kedelai, jagung dan sebagainya. Tapi saya golongkan saja. Yang pertama ini dari serangga. Ada golongan serangga, contohnya saja wereng, kemudian penggerek. Nah, kemudian ada yang hama vertebrata. Contohnya tikus, itu yang paling jelas tikus. Juara tadi ya. Juara tadi. Kemudian dari penyakit ini ada yang disebabkan oleh bakteri. Tadi penyakit kresek itu disebabkan oleh bakteri. Kemudian penyakit dari golongan jamur atau cendawan, ini yang blast tadi. Kemudian ada yang dari virus, contohnya tungro. Nah, ini sudah saya sebutkan sebetulnya semuanya. Kemudian ada lagi nanti yang kecil-kecilnya, ada apa namanya yang disebabkan oleh nematoda dan sebagainya. Ada. Dan bahayanya adalah gagal panen ya? Bahayanya gagal panen ini yang menyebabkan petani itu tadi. Ini belum sampai 3%, jangan dilihat 3%-nya. Kalau 3%-nya ya secara nasional seperti itu, tetapi petani ini yang rugi. Makanya kita harus betul-betul mengarah kepada petani. Jangan sampai petani ini menjadi rugi. Baik. Kalau dari secara ininya kumulatifnya baru 3% kan gitu. Tapi yang
mikronya ini yang sudah menjerit juga. Makanya makanya kita selalu mendampingi petani agar mereka bisa panen semuanya. Baik, demikian untuk Pak Yanto. Kembali ke Pak Catur, bagaimana tadi melindungi terutama padi di sini ya dari OPT yang mungkin berkembangnya pesat di musim tanam saat ini. Oke, jadi untuk di Jawa Tengah ini sudah kita laksanakan pengamatan ini ya, berdasarkan kewaspadaan, early warning system tadi yang kita sampaikan kepada kabupaten, kepada petani sampai di tingkat lapang, itu sudah kita sampaikan itu. Sehingga setiap tidak hanya setiap saat insidental pun ada perkembangan sesuatu yang mengarah kepada meledaknya serangan OPT sudah kita berikan sampai di lapangan. Kemudian dari petani sendiri kita selalu melakukan pemberdayaan sehingga petani ini senantiasa selalu siap apabila ada serangan OPT di lahannya. Sejauh mana pemahaman para petani terhadap pengendalian atau proteksi dari tanaman mereka dari OPT ini? Oke, melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu yang kita daratkan kepada petani ini, petani dilatih untuk secara mandiri bisa mengatasi permasalahan OPT di lahannya sendiri, sehingga mereka tidak kita didik untuk meminta-minta, tidak kita didik untuk selalu menggantungkan nasib pada pemerintah, kepada petugas dan sebagainya. Tetapi petani kita latih untuk bisa menangani OPT di lahannya sendiri, baik itu antisipatif maupun yang namanya juga korektif. Antisipatif ialah bahwa pola pikir petani selalu kita bentuk supaya mereka melaksanakan budidaya tanaman sehat, sehingga bagaimana OPT itu tidak muncul di lahannya. Kalau terjadi eksplosi, ya, kalau toh terjadi eksplosi karena sebagai sebab terjadinya perubahan iklim yang ekstrim sehingga terjadi serangan, maka petani akan melaksanakan yang namanya pengendalian OPT secara korektif. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Baskoro tadi, dengan menerapkan yang istilah sekarang secara nasional kita sebut spot stop. Ada spot ada stop. Jadi selama itu ada setitik harus segera kita kendalikan, selesaikan gitu ya, supaya tidak meluas dan menjadi sumber serangan dan mengancam kepada pertanaman yang lain. Baik. Kita mesti break dulu, nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Dan mitra TA TV jangan khawatir, Anda juga masih bisa interaktif bersama kami di 0271857555. Tetap bersama kami dalam spesial Talk Show. Halo, selamat malam mitra TA TV. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Natalia kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Kita. Karena untuk perda tentang usaha rekreasi dan hiburan umum itu sudah disahkan. Saya di Masjid Agung Surakarta, yang merupakan salah satu peninggalan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Bangunan Masjid Agung Surakarta merupakan bangunan bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustoha.
Witro tadi ngaturaké pambagi Yulus yang enggal kan iki panjenengan ketemen ngersani program nase awengi. Mitra TV proses evakuasi bis pariwisata kang momot rombongan pelayat saka Kabupaten Kendal isih ditindakake nganti terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial talkshow yang menghadirkan tamu-tamu dari BBPOPT, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, juga dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah. Anda masih kami undang di 02718575555. Pak Baskoro boleh menjelaskan mungkin tentang konsep pengendalian hama terpadu, Pak? Baiklah, Mas Seno tadi Pak Catur sudah menyebutkan kita konsep dari pengendalian hama terpadu itu punya 4 prinsip ya. 4 prinsip. Ya, yang tadi sudah disebutkan Pak Catur, satu adalah pertama budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman. Jadi bagaimana kita itu kaitannya bagaimana cara tanam kita, pemupukannya, jarak tanam, itu semuanya sebenarnya bisa untuk mengendalikan. Sekarang kita untuk menanam padi contohnya, kita sarankan legowo. Katakan legowo, apakah legowo 1, 2, legowo 3, 4. Kadang-kadang tapi yang utama legowo. Intinya bagaimana kita bisa mengatur iklim mikro. Itu di situ. Nah, mungkin tadi dulu, Pak, kita sambungkan lagi nanti, kita lanjutkan. Sudah ada yang bergabung dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Bapak Aris di Boyolali. Di Boyolali, Pak Aris. Silakan, Pak Aris. Iya, itu mau tanya masalah tanaman jagung itu. Itu banyak yang bule itu kenapa, Pak? Itu aja sementara. Untuk setelah setelah dipupuk itu langsung pada bule semua itu. Ya, terima kasih. Tanaman jagung pada bule. Ya. Penyakit bule ada. Penyakit bule ya. Oke. Jadi Pak Aris di Pak Boyolali. Aris di Boyolali. Jadi penyakit bule ini disebabkan oleh sebuah jenis jamur patogen, nama jamur penyebab penyakit ya. Namanya kalau nama latinnya Peronospora ya, Maidis ya. Jadi memang ini penyakit utama pada jagung, yaitu kalau ini memang sangat tergantung pada benihnya. Jadi benihnya yang kalau dia peka, dia akan terinfeksi cepat sekali. Kita tanam di lapangan 2 minggu pun sudah muncul. Ya memang apalagi saat dipupuk. Nah, penyakit ini pada umumnya sangat terkait dengan pupuk, terutama N, urea. Kalau kita pupuk, ini kadang-kadang petani kan menginginkan tanamannya itu pengen hijau royo-royo, ya, pengen gemuk seperti indah cuman. Padahal itu di sisi lain mungkin enak dipandang mata, tapi di sisi lain dia seperti kalau kita terlalu gemuk, terlalu lemak, gampang terinfeksi penyakit. Itu dampak sampingnya seperti itu ya? Iya, jadi itu kalau peka. Sampai saat ini memang belum ada varietas-varietas jagung yang dikeluarkan itu yang sangat tahan terhadap bule. Dan memang yang ditentukan. Jadi 2 minggu yang ditanam dia sudah mulai daunnya putih, nanti semakin besar semakin dia melebar putih. Tentunya kalau dia kalau tanaman jagungnya tersebut daunnya putih, ya tentunya proses asimilasi tidak bisa terjadi dan itu akan berpengaruh terhadap pembentukan tongkol. Bahkan sama sekali tidak bisa terbentuk tongkol. Apa yang harus dilakukan Pak Aris? Ya memang ini yang perlu dilakukan Pak Aris, memang memilih yang relatif. Jadi benih-benih memang ada yang
dilepas oleh Kementerian Pertanian itu ada beberapa jagung yang kalau sangat tahan tidak ada, ya, tapi yang toleran lah, harga toleran itu ada dan tergantung ininya. Ya kita tanam, kemudian tentunya pengaturan ini secara umum, pengaturan pupuk terutama harus imbang. Pengaturan pupuk jangan terlalu banyak memberikan N, artinya pupuk nitrogen itu urea, yang terlalu banyak. Kemudian berikanlah bahan organik. Nah itu dari tumbuh nanti akan bisa, itu yang bisa dilakukan. Ya, demikian untuk Pak Aris yang di Boyolali, boleh dilanjutkan lagi yang tadi keterangan Pak, konsep yang kedua itu tadi budidaya tanaman sehat itu termasuk memilih benih ya. Ini kaitan dengan jagung juga. Benih itu harus diperlakukan supaya ada, karena ada benih yang membawa penyakit, seperti penyakit bule ini juga terbawa oleh benih. Ini harus diperlakukan, makanya kita anjurkan kalau perlakuan benih yang cara yang sederhana. Biasanya kita dengan merendam dengan kalau padi ya, kita merendam dengan air garam supaya nanti yang mengambang itu kita buang. Kalau air juga bisa, tapi kalau dengan air garam, BJ air garam itu lebih tinggi daripada air, dia akan lebih banyak terbuang. Jadi kita anggap bahwa yang mengambang itu adalah banyak yang terinfeksi, yang terbawa oleh patogen tadi, patogen benih. Nah itu jadi kita buang sehingga dia akan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan proses-proses lain itu budidaya tanaman sehat seperti tadi jarak tanam, pupuk berimbang, pemberian organik dan lain sebagainya. Yang kedua itu mengoptimalkan musuh alami. Nah ini yang sekarang musuh alami di alam itu ada Mas. Ini Seno. Maksudnya musuh OPT itu? Oh, iya. Jadi kalau di alam ini kebetulan pas bulan puasa juga ya, Tuhan itu maha adil. Di lapangan itu ada hama, ada pasangannya musuhnya. Ada pasangannya ya. Iya. Pemakan tadi hama disebutkan ya. oleh Pak Gaib tadi ada hama serangga. Di situ ada serangga juga yang sebenarnya dia bukan hama, tapi dia adalah musuh alami, adalah teman kita. Jadi kalau kita lihat di sana ada apa itu cecopet, apa istilahnya itu? Dulu tomcat. Tomcat, terus kemudian itu teman sebenarnya. Temannya tanaman ya, tadi temannya petani. Petani ya, temannya petani. Ya. Kalau kita lihat di lapangan itu ada apa? Doerok ya, kalau bahasa Jawa doerok ya. Capung ya. Capung itu sebenarnya makan serangga, nyamber, ada walet, ada kodok sebenarnya, termasuk ular. Sebenarnya ular itu kan pemangsa tikus. Itu adalah musuh alami yang ada di lapangan. Tetapi yang itu yang musuh alami yang bisa kita manfaatkan, kita perbanyak. Itu ada tekniknya juga, nanti bisa dibawa ke laboratorium untuk diperbanyak. Seperti jamur. Yang kalau kita lihat di lapangan itu ada serangga yang terkena jamur. Nah, itu kita bisa berbanyak di lapangan. Namanya Beveria, Metarisium. Kemudian yang serangga tadi yang kecil-kecil sebenarnya telur itu ada yang terparasit, parasitoid, namanya Trichogramma. Baik, Pak Baskoro, mohon maaf saya potong dulu ya. Karena ada penelpon lagi, kita akan coba terima. Tadi baru sampai musuh alami ya Pak ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Pak Joko, juga di Boyolali ya ini ya. Silakan. Pak, untuk saat ini petani itu kan direpotkan atau digagalkan dengan hama OPT yang namanya tikus, Pak. Tikus. Itu di berbagai wilayah memang sudah sangat meresahkan masyarakat petani gitu maksudnya. Iya, kalau bisa minta tolong Pak, di setiap KJD itu disediakan alat emposan tikus yang terbaru, Pak. Jadi bukan yang seperti biasanya di setiap KJD ada emposan itu ada 15 sampai, tapi tidak bisa difungsikan semua, Pak. Ada megol itu anunya itu apa pikirannya kipasan itu loh. Itu ini sulit banget Pak itu. Ya kesulitan kan. Misalnya seandainya itu diadakan seperti alat kayak fogging itu kan asapnya lebih banyak Pak. Dan nanti kan tiap KJD itu turun ke lapangan gitu, turun ke petani-petani itu mau jadikan gerobokan bersama pakai alat itu kan cepat banget. Jadi asapnya kan ngebuli itu oke gitu loh Pak. Nah saya yakin tikus itu wis ngebuli ngerong itu ya sulit itu ya wis ngentek-entek radiatorium urusan tapi pakai alat itu kan barangkali nanti bisa Pak. Baik. Kemarin saya kan lihat di sawah itu tikusnya sak kebo ada wong ya tetap habis Pak. Tikusnya sak kebo kebunnya sak tikus.
Baik. Masa setengah patoh mau itu telung kresek Pak. Oh, ya terima kasih Pak Joko. Ya, sudah bisa kami tangkap apa yang Anda tanyakan dan mungkin bisa langsung ditanggapi, dijawab ini. Silakan Pak. Ya. Anda? Siapa ini? Memang. Pak Gaib, silakan. Nanti ditambahkan Pak Catur ya, oke. Tikus ini hama yang sangat cerdik. Saya katakan sangat cerdik. Karena di penelitian kami di Balai Besar Peramalan Jatisari yang ada di Kerawang itu kita bisa melihat kecerdikan mereka. Dan mereka sangat sayang kepada anaknya. Karena kalau kita empos di dalam liang, dia jibaku, nggak apa-apa saya mati tetapi anak saya masih hidup. Jadi dia menutup lubangnya itu sehingga si anaknya ini hidup. Oleh karena itu kalau kita melakukan pengemposan tadi Pak Joko harus segera dibongkar. Nanti anak-anaknya ini yang bisa kita bunuh karena dia belum lari. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan induknya dan juga bisa mendapatkan anaknya mati semua. Nah, dan itu harus dilakukan bareng-bareng, tidak boleh sawah saya sendiri sini lagi pengendalian tikus, yang tempat lain enggak. Ini namanya bukan pengendalian tapi ngejar-ngejar tikus. Nah, di sini dikejar, di sana lari ke sana, di sana dikejar lari ke sini, jadi bolak-balik saja. Karena tikus ini pintar. Nah, kita juga punya alat-alat yang mungkin bisa digunakan oleh para petani juga. Dan ini kami juga melakukan kajian atau dempam yang bisa dilihat oleh para petani langsung itu di Ngabean, Klaten. Nah, ini boleh dilihat nanti. Di sana ada kita memasang yang namanya trap dan kemudian di dalamnya ada bubunya. Jadi tikus ini kita pancing supaya mereka masuk ke dalam bubu tadi. Dia tidak bisa keluar lagi. Ini nanti bisa lebih mudah kita mati. Ini yang terbaru atau tercanggih? Ya, perangkap tikusnya. Sebetulnya sudah lama, tetapi seringkali tidak petani ini kurang perhatian terhadap seperti ini. Nah, nanti Pak Catur juga punya ini mengembangkan macam-macam yang agen hayatinya. Silakan Pak Catur. Baik, mungkin nanti di segmen berikutnya boleh dilanjutkan. Juga tadi Pak Baskoro juga belum selesai ya. Tapi di segmen selanjutnya kita harus jeda terlebih dahulu. Dan Mitra Tia TV kami akan segera kembali. Anda kami harapkan tetap setia bersama kami dalam spesial talkshow ini. Selamat malam Mitra Tia TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Natalia kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Kita. Karena untuk perda tentang usaha rekreasi dan hiburan umum itu sudah disahkan. Ketemu lagi nih di acara Lezat Berbuka bersama Agar-Agar Satelit. Agar-agar ya satelit. Hari ini ada mixed fruit pudding with vanilla rum foam spesial dari Agar-Agar Satelit. Agar-Agar ya satelit spesial untuk Anda. Dalam acara kultum kuliah kujumi di ATV. Mari pada bulan suci Ramadan kali ini kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak memohon sehingga doa kita bisa diijabahi. Saya di Masjid Agung Surakarta yang merupakan salah satu peninggalan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Bangunan Masjid Agung Surakarta merupakan bangunan bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustoha.
Anda masih bersama kami dalam spesial talkshow kewaspadaan terhadap serangan OPT utama pada musim tanam saat ini bersama BBPOPT Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik, ya tadi ke Pak Catur ya untuk melengkapi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Gaib. Terima kasih. Pak Joko di Boyolali. Sebetulnya emposan merupakan hanya salah satu alat saja. Jadi kalau pengendalian tikus itu yang penting itu bersama-sama di dalam suatu hamparan yang luas. Sehingga seperti apa yang disampaikan Pak Gaib tadi betul, kalau hanya orang per orang berarti hanya ngoyak-ngoyak tikus kan gitu. Tikusnya berpindah-pindah. Bukan mengendalikan itu ya. Kita laksanakan secara ekologis. Ya, secara ekologis dalam satu hamparan. Ya. Di situ nanti bahwa suatu teknologi yang kita terapkan itu secara terpadu, ya, secara terpadu dari mulai pengumpanan, kemudian gerobekan tikus, kemudian pengemposan, kemudian menggunakan sering tikus, ya, tiran dan sebagainya. Dan yang sekarang sedang sedang kita kembangkan, terutama di daerah Klaten dan juga di kabupaten-kabupaten lain dengan menggunakan musuh alami tikus yang berupa burung hantu Tito alba, ya. Jadi sekarang ini sudah banyak petani yang mengembangkan dan mengintroduksi burung hantu ini untuk bisa dikandangkan atau dirumahkan atau dimukimkan juga di lahan-lahan pertanian mereka. Itu akan lebih efektif karena secara biologis burung hantu ini akan bisa mengendalikan tikus, ya, yang ada di areal petani kita. Belum sampai digigit, belum sampai dimakan. Mendengar suaranya saja, tikus itu sudah lari. Saya kira itu dari Pak Joko nanti kami sarankan jangan hanya menggantungkan pengendalian dengan emposan, ya, tetapi gunakanlah juga teknologi pengendalian yang ramah lingkungan. Termasuk di antara adalah menggunakan burung hantu Tito alba. Ini bagian dari musuh alami ini ya. Bagian dari musuh alami. Kemudian pesan saya yang kedua, Pak Joko, kalau secara berkelompok silahkan untuk mengembangkan regu pengendali hama di kelompoknya. Dan dari situ nanti pemerintah bisa memfasilitasi lah, ya. Apa yang diberikan pemerintah untuk regu pengendali hama? Seperti apa yang diminta tadi, belum punya emposan. Mungkin kita akan berikan bantuan emposan dalam jumlah tertentu yang bisa nanti memenuhi kebutuhan di kelompoknya Pak Joko tadi. Tapi tidak perlu perorangan, harus dalam kelompok. Itu baru menyelesaikan masalah. Oke, gitu. Baik. Pak Baskoro tadi belum tuntas menjelaskan ya. Oke. Nah, terpotong dengan penanya tadi, silakan. Tapi sudah dijelaskan tambahan lagi. Predator tadi kan salah satunya Tito alba itu burung hantu. Burung hantu yang kebetulan itu spesifiknya makanannya hanya tikus. Tikus itu ya. Tidak mau yang lain itu. Ya, yang lain ada. Jadi yang itu bisa kita perbanyak atau bisa diperbanyak sendiri bahkan di tingkat petani. Ya bisa, jadi kayak kita dengan alat yang sederhana kita bisa memproduksi bahan-bahan pengendalian tersendiri. Itu contohnya kalau beveria kita menggunakan jagung pecah atau beras. Kita nanti tinggal minta ke lab. Kalau di lab di wilayah Surakarta ini ada lab alur ya, minta benihnya, istilahnya starternya. Kemudian kita bisa berbanyak nanti. Untuk ngajari juga bisa, diajari nanti petaninya, kelompok tani itu diajari juga bisa. Dari lab nanti diajari bagaimana cara memperbanyak itu dan kemudian dan bagaimana cara mengaplikasinya di lapangan. Bisa. Kemudian trichoderma dan banyak musuh alami. Itu yang saya kira yang dua ya. Yang ketiga itu adalah ini yang petaninya ini pengamatan rutin. Nah, ini pengamatan. Jadi kalau kita punya lahan, ya seperti tadi supaya kita tidak. Tadi Pak Catur sudah menerangkan akan spot stop tadi ya. Jangan kita harus dari awal kita mengenali. Karena kalau serangan OPT atau hama ini bukannya tidak ada yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk langsung rusaknya. Ada prosesnya ya? Ada proses. Jadi kalau wereng itu datang 1, 2 kemudian dia berkembang akhirnya rusak. Tikus sebenarnya juga begitu awalnya. Begitu juga penyakit. Nah, penyakit juga sebenarnya dari awal bisa kita kenali ini dari awal. Nah, makanya kalau kita sebagai petani tentunya jangan malas-malas pengamatan. Tentunya pengamatan yang resmi yang tadi dilaporkan Pak Catur kerusakan sekian ribu. 100 itu adalah namanya ada petugas sendiri, PT ya, petugas BPS. Tapi petani yang punya lahan sendiri harus bisa mengamati lahannya sendiri. Ada apa di sana? Perlu dikendalikan atau tidak? Nah, itu jadi ada di sana. Jadi nanti
petani secara berkelompok bisa mengamati nanti bersama-sama. Kalau sudah dilatih dalam SL itu nanti dia bisa menyimpulkan perlu dikendalikan, keputusan itu perlu dikendalikan atau tidak. Jadi tidak ada lagi sekarang ini istilah pemberantasan atau pengendalian secara terjadwal. Nah itu yang dilakukan. Jadi petani berkumpul, pengamatan, kemudian didiskusikan. Nah diskusikan nanti kesimpulannya ini perlu dikendalikan nggak sawah kita. Ada penyuluh atau pendamping para petani? Ya, pendampingnya tentu ada, namanya POPT. Itu petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, termasuk PPL juga. Yang terakhir kalau petani sudah bisa melaksanakan 3 itu, berarti dia petani sebagai ahli. Nah itu tentunya dia sudah mandiri dalam mengatasi OPT tadi, itu yang konsep dari PHT yang kita kembangkan, dan itu sudah undang-undang kita sudah mengamanatkan begitu Mas Seno. Jadi undang-undang kita sudah mengamanatkan bahwa pengendalian kita itu berdasarkan pengendalian hama terpadu. Baik, ini waktu kita terbatas, mungkin nanti saya berikan 1 menit ya untuk Pak Catur dan juga Pak Gaib. Jadi Pak Catur dulu mungkin ingin disampaikan kepada para petani, terutama yang saat ini sedang menyaksikan spesial talkshow kita kali ini. Oke, kepada para petani khususnya yang ada di Jawa Tengah, saya mengharapkan melaksanakan pengamatan dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 bahwa permasalahan OPT menjadi tanggung jawab petani, terutama pada lainnya sendiri. Dengan demikian, untuk meningkatkan kewaspadaan, salah satu cara yang paling efektif dengan melakukan pengamatan dini. Itu yang semula-mula harus dilaksanakan. Baik. Berikutnya Pak Gaib. Ya. Saya akan menyampaikan kaitannya dengan institusi saya. Tempat kami ini adalah juga sebagai ajang untuk melatih para petani kita. Jadi sudah banyak dari pemerintah daerah begitu yang mengirim petani petugasnya ke tempat kami. Silakan, tinggal membayar makannya petaninya itu saja. Kalau ongkos ngajarnya sih gratis. Nah, sehingga para pemerintah daerah ini bisa mengirimkan sebanyak-banyaknya kepada kami, kita latih. Kita ada tempat penampungan untuk kurang lebih 60 murid orang ya gitu. Nah, ini bisa kita latih seminggu. Contohnya saja yang ada di Jambi itu hampir setiap tahun itu 4 kali 30 petugas dan petani. Ini artinya betul-betul pemerintah daerahnya ini sesuai dengan waktu mereka kampanye bahwa saya akan mendukung petani, betul-betul petaninya disekolahkan ke tempat kami. Ini seperti itu. Saya mengajak juga nanti barangkali dari Jawa Tengah juga ingin, kalau nggak salah juga ada mengembangkan akan berpihak kepada petani. Silahkan kirimkan, kalau memang petaninya kurang mampu, kirimkan kepada di Balai Besar Peramalan. Nanti kita latih bagaimana cara mengamati, bagaimana membuat agen hayati, bagaimana pengendalian yang ramah lingkungan dan sebagainya. Bisa nanti kita sama-sama kita. Yang jelas di sini adalah kewaspadaan terhadap OPT ini dilakukan, supaya mereka pengendalian yang ramah lingkungan. Supaya mereka nanti lebih waspada lah untuk ini. Tahu tempat saya ada seperti ini, harus waspada. Terima kasih Pak Gaib, terima kasih Pak Baskoro dan juga Pak Catur sudah hadir di sini, sudah memberikan penjelasan yang luas sekali bagi para petani, terutama sekali terhadap kewaspadaan. Kaitannya dengan kewaspadaan OPT yang barangkali akan semakin gencar menyerang tanaman pangan, terutama padi pada musim tanam kali ini. Saya Nahir Pram dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam spesial talkshow lainnya hanya di DA TV yang terbaik.